Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi meskipun tidak berhadapan langsung ya. Insyaallah hari ini kita akan discuss about our new material, especially in English subject, which is about narrative text. And I do believe 100% you'll learn about it when you were in your junior high school. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita diskusikan lebih lagi ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan bahas tentang naratif teks. Sebetulnya saya yakin kalian sudah belajar saat SMP, tapi ya mungkin kalian sudah mulai agak lupa-lupa karena kebanyakan rebahan ya. Jadi kita hari ini mau coba buat mengingat kembali ya. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Naratif teks. Oke, naratif teks itu apa sih? Nah, masih ada ingat enggak? Oke, bagus. Naratif teks itu sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang sifatnya hayalan ya. Mungkin saat SMP dulu kalian diceritakan tentang dongeng, tentang legenda, tentang hal-hal yang katakanlah bersifat mustahil tapi memang diceritakan. Nah, itu bisa disebut atau dikategorikan sebagai teks naratif. Oke, tujuan kita belajar teks naratif karena kita menganut kurikulum 2013 edisi revisi. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama yaitu menganalisis fungsi sosial. Jadi kalian harus mengetahui tujuan dari teks naratif. Kemudian struktur teks. Nah, apa saja tuh struktur teks dari naratif? Terus ada unsur kebahasaan. Nah, apa saja tuh yang dibahas ya? Kemudian kalau di SMP mungkin masih umum, tapi kalau di SMA kita akan concern sepenuhnya kepada teks naratif sederhana berbentuk legenda ya. Jadi kita akan bahas tentang legenda saja. Kalau ini kita akan membahas mungkin dalam bentuk tulisan. Nanti kalau yang kompetensi dasar yang kedua ini kita akan membahasnya dalam bentuk praktik ya. Nanti saya akan meminta Anda untuk mempraktikkan. Oke, selanjutnya. Oke, naratif. Ada purpose, itu tujuan. Kemudian text organization itu adalah struktur teksnya, dan language features itu adalah unsur kebahasaannya. Kita diskusikan satu persatu. Yang pertama, what is the purpose of a narrative text? Apa itu tujuan teks naratif? Tujuannya, kalau secara gampangnya, tujuan naratif teks itu adalah to amuse or entertain. Jadi untuk menghibur para pembaca atau pendengar ya. Kalau lebih lengkapnya itu to entertain the readers or listener with a story of problematic events which finally led the participant to find a solution. Nah, itu yang panjangnya. Selanjutnya, nah ini ada macam-macam teks naratif ya. Oke, sorry. Di sini ada yang typo, harusnya legends di sini ya. Jadi tipenya ada fairy tales, ada legend, ada myth, ada fable. Tapi kita akan concern ke legend saja. Next. Oke, narrative text itu apa sih bagiannya atau generic structure-nya? Nah, kita ada punya orientation. Apa sih orientation? Orientation itu mengenalkan setidaknya the participant, siapa, subjeknya, kemudian where, di mana terjadinya, and when, dan kapan terjadinya. Kemudian bagian yang kedua adalah complication. Complication itu adalah munculnya masalah di dalam cerita tersebut, kapan, ada nggak. Kemudian yang terakhir adalah resolution, yaitu menemukan solusinya. Pak, yang ini apa di bawah nih? Reorientation atau kode. Ini optional ya. Dalam sebuah teks naratif boleh ada, boleh tidak. Maksudnya apa isinya? Isinya biasanya adalah the changing situation of the participant, perubahan karakter, atau misalnya juga moral value, ataupun bahasa Indonesianya nilai-nilai moral atau kemanusiaan yang ada dalam wacana tersebut. Oke, selanjutnya
Oke, adalah unsur kebahasaan, ya. Unsur kebahasaan yang ada di dalam teks naratif. Oke, kalau kita lihat semua di sini tentang past, di sini ada past juga, ini ada past juga. Intinya kalau misalnya naratif, karena kita menjelaskan tentang sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai, maka kita akan menggunakan past tense semuanya. Pak, kok ada simple past, ada past continuous, ada past perfect. Udah, kalian nanti kita akan diskusikan tentang ini nanti ya, setelah materi pertama selesai. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang perbedaan simple past tense, past continuous, dan past perfect. Intinya, kalau narrative text itu selalu menggunakan, atau kebanyakan verbnya menggunakan past tense. Kemudian, apalagi unsur kebahasaan yang muncul di teks naratif, di antaranya itu ada direct speech, kalimat langsung, indirect speech, kalimat tidak langsung, dan juga noun phrase. Noun phrase itu adalah frase kata benda. Oke, kalau masih ada yang bertanya, Pak, ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya? Ini juga apa sih maksudnya? Nanti kita akan bikin video lagi dan kita akan belajar lagi dengan model daring, tapi akan kita bahas lebih jauh tentang direct speech, indirect speech, sama noun phrase-nya ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau misalnya di narrative text juga, unsur kebahasaannya yang muncul adalah adverb of manner, place, and time, kata keterangan ya, waktu dan tempat, jam, sama gambit for telling a story, awalan untuk memulai sebuah cerita. Itu biasa menggunakan once upon a time, one day, then, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, before I close this session, mari kita coba untuk merangkum apa yang sudah kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah teks naratif adalah sebuah teks yang punya tujuan to amuse or to entertain, menghibur. Kemudian ada 3 bagian yang wajib ya, yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama adalah orientation, menjelaskan siapa, kapan, di mana. Kemudian ada complication, awal munculnya masalah. Kemudian ada resolution, penyelesaian masalah. Kalau reorientation atau coda itu hanya optional. Kemudian unsur kebahasaan yang ada di dalam teks naratif itu yang pasti adalah past tense. Kemudian yang kedua adalah apa lagi? Noun phrase, bagus. Kemudian ada apa lagi? Direct and indirect speech, oke, bagus. Kemudian apa lagi yang muncul nih? Adverb of manner dan juga gambits for telling a story. Tapi yang lebih concern lagi adalah unsur kebahasaannya itu past tense. Kemudian direct and indirect speech, kalimat langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir adalah noun phrase. Itu minimal yang ada di dalam teks naratif. Oke, selanjutnya apa itu? Thank you. Alhamdulillah udah selesai untuk sesi yang pertama. Nah, sekarang kalau tidak dijelaskan langsung ke dalam bentuk teksnya, mungkin kalian akan pusing. Tapi sebelum saya lanjutkan, kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, bedanya naratif sama recount itu apa, Pak? Kalau naratif itu cerita fiksi dan memang terjadi di masa lampau. Tapi kalau recount itu betul-betul terjadi dan memang sama seperti naratif terjadi di masa lampau. Jadi bedanya kalau naratif itu hayalan, kalau recount itu betul-betul terjadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini ya, contoh teks tertulisnya ya. Oke, kita mencoba buka. Oke, di sini sudah ada sebuah teks. Kira-kira ada yang bisa nebak judulnya apa, legendanya tentang apa? Saya akan pakai pen supaya lebih jelas ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang sebuah legenda. Sudah bisa kelihatan nih di bawah nih. Tentang apa nih? Oh iya, asal muasal terjadinya atau bisa dinamakannya sebuah tempat ya.
Oke. Kalau Anda lihat di sini ada beberapa kata kerja yang memang sengaja saya bold atau dicetak tebal. Nah, tujuannya apa? Supaya memudahkan Anda untuk mengetahui bahwasanya, wah ada gangguan ya suaranya. Mengetahui bahwasanya semua kejadian yang ada di dalam teks ini terjadi di masa lampau. Ya, itu salah satu unsur yang ada di dalam teks naratif. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai dari paragraf yang pertama. Oke, saya ganti dulu untuk menjelaskannya supaya lebih enak. Oke, once upon a time. Oke, masih ingat nggak tadi? Ketika ada gambit ini, ada ungkapan ini, berarti ini menunjukkan bahwasanya teks yang akan kita bahas adalah tentang naratif teks. Once upon a time, pada suatu waktu, there lived a shark named Sura and a crocodile named Baya. Oke, di sini kita punya dua subjek, ada shark yang namanya Sura, dan kemudian kita punya a crocodile yang namanya Baya. Berarti sudah ada unsur siapa di paragraf pertama ini. Kemudian ada kata they live. Nah, they itu kembalinya kemana? Ke crocodile dan juga ke shark ya. They live in the eastern part of Java. Wah, ini muncul lagi. Apa maksudnya? Muncul tempat. Jadi sudah ada waktu, sudah ada pelaku, sudah ada tempat. Berarti sudah mencapai atau sudah mencukupi supaya paragraf ini bisa disebut dengan apa yang pertama itu? Iya, bagus. Orientation. Oke, ini lagi belajar nulis ya. Oke, selesai. Jadi paragraf pertama bisa kita sebut sebagai orientation. Oke, we continue. They were friends. Mereka itu saat itu berteman. But they often competed for food. Tapi mereka itu saling berkompetisi untuk mencari food, makanan. If they were hungry, jika mereka itu sedang lapar, they would be furious and greedy. Mereka akan tiba-tiba jadi buas, galak kayak gitu. Oke, sampai sini saya kira sudah paham ya. Saya ulangi ya. Jadi ketika sudah ada waktu, sudah ada pelaku, sudah ada tempat, berarti sudah memenuhi syarat untuk menjadi bagian pertama dari teks naratif, yaitu orientation. Oke, kita mulai selanjutnya. Oke. Kalimat selanjutnya dimulai dengan one day, suatu hari. They, siapa they ini? Ya, bagus. They-nya adalah shark and a crocodile yang namanya Sura dan Baya. Found a buffalo, menemukan apa? Yuk, ada yang tahu nggak? A buffalo, kebo ya, and fought to have it, dan mereka itu bertarung untuk mendapatkan it ini kembali ke buffalo ya. Neither of them was willing to surrender. Tidak ada dari mereka yang ingin mengalah. So the fighting lasts for a long time, sampai pertengkarannya atau perebutannya itu berakhir sangat lama sekali. Feeling tired, they stopped fighting. Setelah mereka merasa capean, akhirnya mereka berhenti tuh berantemnya. Let's stop fighting and make an agreement. Oke. Saya ganti lagi supaya lebih dengar kaliannya. Oke, di sini ada kata tanda petik. Di sini ada tanda petik. Di sini ada tanda petik, ada tanda petik. Nah, seperti inilah salah satu ciri-ciri dari unsur kebahasaan yang ada di dalam teks natif, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pokoknya kalau ada tanda kutip berarti ada kalimat langsung gitu aja ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut lagi ceritanya. Oke, saya kembalikan ke tadi warna merah ya. Let's stop fighting and make an agreement. Ayo kita berhenti berantemnya dan buat sebuah kesepakatan. I will stay. Nah,
Siapakah I ini? I ini si Baya. Kemudian you-nya siapa sini? You-nya itu si Sura. I will stay on land, kata si Bayanya, saya akan tetap tinggal di atas daratan. And you, dan kamu, Sura, will stay in water, akan harus tetap tinggal di air ya. We should stay and search for food in our own territory. Jadi mereka bikin kesepakatan supaya cari makannya di daerah masing-masing. Okay, I agreed with you, kata si Sura. Suranya menyepakati. After that, they live in a peace. Setelah perjanjian tersebut, mereka akhirnya hidup damai. They never fought for food any longer. Mereka tidak berantem gara-gara masalah makanan doang ya. One day, tapi suatu hari, Sura could not find food in the sea. Oke. Saya ganti lagi pakai yang birunya. Oke, one day Sura not find in the sea. One day Sura could not find food in the sea. Suatu hari Sura itu nggak bisa mendapatkan makanan di laut, mungkin kehabisan sama yang lainnya. So it secretly look. It-nya ini kembali ke si Sura. Suranya itu diam-diam mencari makanan di sungai. Bagus. Baya knew, tapi sayangnya si Baya itu mengetahuinya. And it was very angry, dan si Bayanya sangat marah. Because the river belonged to its territory on land, karena si Baya menganggap bahwasanya sungai itu menjadi teritori kawasan yang dikuasai oleh si Baya, karena posisinya di atas daratan. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah awal munculnya masalah. Jadi bisa dikatakan dari sini sampai sinilah ya. Itu disebut dengan bagian yang kedua dari naratif adalah complication. Awal munculnya masalah. Nah, sini. Lanjut, masalahnya gimana lagi? Hai Sura, why didn't you keep your promise? Kenapa kamu kok tidak mematuhi janji kamu? You should look for food in the sea. Kamu seharusnya mencari makan di laut. We have made an agreement. Kita udah bikin kesepakatan. And we will look for food in our own territory, right? Dan kita akan mencari makanan di kawasan kita masing-masing. Betul kan? Kata si Baya. Kemudian, ini Suranya menjawab. You said, kamu telah berkata, that my territory was in water, bahwasanya teritori saya itu di air. Doesn't a river contain water too? Bukankah sungai itu ada airnya toh? Nah gitu. It means that I can search for food in the river. Artinya, saya bisa dong nyari makanan di situ, karena alasan si Sura, di sungai juga ada airnya. Okay. That nonsense. The river consists of water, but it is on land. Nah ini adalah alasan yang diberikan oleh si Baya. Kenapa dia bisa marah ya? So you should stay away from the river. Otherwise I'll case for you from here. Meaning that we will fight. Nah, ujung-ujungnya apa nih? Mau berantem lagi. Sekali lagi, di sini tuh sudah muncul banyak masalah ya. Awal muncul banyak masalah antara si Sura dan si Baya. Makanya bisa disebut dengan complication. There's not big problem. Let's see who is more powerful. Siapa takut loh, kan kayak gitu. Afterwards, Sura and Baya fought feeling tired. Nah, oke. Sekarang saya ganti lagi. Saya kembalikan ke yang pink. Oke. Di sini ada kata finally sampai sini. Oke. Di sini sudah disebut dengan apa? Resolution. Oke, resolution. Resolution itu solusinya. Emang ada solusinya, Pak? Lihat ini. Setelah mereka berantem berat, kemudian mereka merasa capek, they stop. Mereka berhenti. It is not used to fight anymore. Udahlah, kita nggak usah terusin pertempurannya. Finally, akhirnya si Sura itu memutuskan
to return to the sea, balik ke laut lagi. Meanwhile, Baya was satisfied. Sementara Baya merasa puas karena semenjak itu dia bisa mempertahankan wilayah teritorinya. Jadi sudah ada solusi di sini. Apa itu? Suranya menyerah. Baik lagi dia, nggak mau lanjutin, mungkin kehabisan napas dia. Oke, next selanjutnya. Di sini ada since then the area was called Surabaya. The picture of Surah and Baya fight is used as the symbol. Nah, kalau jadi simbol, makanya cerita ini bisa menjadi legenda. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ya, sudah ada orientation, sudah ada complication, sudah ada resolution, sudah lengkap semuanya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti komen di bawah. Nanti materi yang saya jabarkan di atas juga Anda bisa download linknya, nanti saya kasih. Terus setelah ini kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan melalui Google Form. Tapi Anda hanya bisa masuk sekali. Dipastikan kalau Anda memang sudah betul-betul paham materi ini, Anda baru mengerjakan soalnya ya, karena hanya ada 1 kali kesempatan. Terus ketika Anda sudah mengerjakan, berarti Anda akan mendapatkan nilai ya. Jadi kalau Anda hadir mengerjakan tugas, itu akan mendapatkan poin dari saya, dan itu adalah poin tambahan untuk mendapatkan nilai PAS atau nilai rapot bahkan. Karena kalau misalnya nggak ngerjain, siapa tahu nilai kalian antara hidup dan mati, dan ketika Anda mengerjakan ini bisa menjadi penyelamat Anda dari kematian Anda dalam hal penilaian bahasa Inggris. Itu saja ya. Oke, selamat menikmati hidangan, selamat menikmati pusing Anda. Yang mau muntah-muntah silahkan. Dan yang paling penting adalah Assalamualaikum.